Anda melahirkan anak Anda, dan anak Anda lebih tua dari Anda. Masalah generasi. Debat kali ini, Bang Zuma sedang bertanya kepada gadis Kristen ini. Bang Zuma bertanya, siapa yang lebih tua, Maria atau Yesus? Dan gadis Kristen dengan cekatan menjawab bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Bang Zuma langsung tertawa. Hahaha. Mari kita tonton videonya sampai selesai. Bagaimana ceritanya agama ini? Cobalah pikirkan itu. Pikirkan. Pakai otak, lembutkan hati. Masa ditanya, tua mana anak daripada ibu? Tua anak. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara disesatkan. Kenapa mereka kemudian pintar berbicara di mimbar? Ya karena kalau Anda tidak bayar, mereka mau makan apa? Bentar, aku jawab dulu. Kan sebelum Bunda Maria ada itu Tuhan Yesus sudah ada duluan, Bang. Di mana Yesus ada duluan daripada Maria? Ya, ada di surga lah. Di surga? Yang di surga itu Tuhannya Yesus yang di langit. Makanya dia datang melalui Roh Kudus kepada Maria, menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan seperti yang aku bilang tadi, Allah Bapa sama Tuhan Yesus kan sama, Bang. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia dan dia manusia. Apanya yang sama? Yesus manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Samanya di mana? Yang mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus sama itu pasti pendeta, betul? Tuhan kami Yesus itu. Aku ngomong apa tadi, lupa aku, ntar dulu. Iya. Anda mengatakan Bapa dan Yesus itu sama. Yang ngajarin itu pendeta, iya kan? Ya iyalah Bang, masa Ustadz. Gimana? Nah, pendetanya dapat ilmu dari mana? Iya dari sekolah lah. Sama dengan Ustadz juga kan, dari sekolah juga, dari perguruan tinggi gitu maksudnya. Waduh. Bisa buka kamera nggak, Dek? Nggak bisa. Kenapa? Itu pengikutnya masih ini. Usia berapa tahun emang? Aku buka kamera dan jadi. Usia berapa tahun? Udah tua sih. Ya nggak apa-apa. Usia berapa tahun? Baru 24. Masih muda itu 24. Itu separuh dari usia saya. Jadi usia 24 tahun berkata ada anak lebih tua dari ibunya. Itu gimana? Ayo. Ya Ayo. karena kan Yesus kan Tuhan, Bang. Kalau Bunda Maria kan ini. Ya, gimana ceritanya? Di mana logikanya ada manusia melahirkan Tuhannya? Dan sekarang ketika kemudian nanti di surga, siapa Tuhan di situ? Yesus. Terus apa panggilan Yesus kepada Maria? Kalau udah di surga mungkin ya berpisah lah mereka, Bang. Kak ini. Ya, Yesus manggil Maria ini panggilan apa? Ada bingung aku, ntar dulu. Yesus tidak mau memanggil ibunya dan panggilan ibu, Mami. Durhaka dia kalau nggak ada panggil ibunya. Nah, begitu juga Maria. Begitu juga Maria. Ibu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak sembah anaknya, maka masuk neraka ibunya. Dan kalau ada anak yang disembah oleh ibunya, maka anak itu anak durhaka. Ayo. Ikatan ibu dan anak itu waktu di dunia saja, Bang. Jadi nanti di surga Yesus ingkar terhadap orang yang telah melahirkannya.
Kan Yesus kan Tuhan. Dan buktinya dia anaknya Maria atau dia Tuhan? Yang terbukti benar-benar akurat menurut akal dia anak Maria atau dia Tuhan? Tuhan. Ah, berarti Adinda ini butuh dokter psikiater. Kenapa Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang lahir dari seorang wanita ini adalah Tuhan? Begitu dia lahir, Tuhan kita lahir. Cibi cibi cibi, cibi cibi. Panggil ibu. Cibi cibi ibu. Gimana ceritanya? Pernah lihat anak bayi? Sering lah. Itu begitu Tuhannya Anda. Tapi kan itu kan manusia, Bang. Kalau Lah Yesus yang kan keluar beda. dari rahim Maria itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dia Pening benar aku, tahu. Yang dilahirkan Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru Itu selamat. juru selamat tahu. Nah, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alamak, bahaya adik ini. Serius. Bahaya kalau misalnya adik ini mempertahankan pandangan seperti itu. Masa sih? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Gimana? Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Janganlah bilang anak, Bang. Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin dong. Saya kan bukan Kristen. Saya bukan orang yang mau dibodohin. Sekarang kalau Anda baca di dalam Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete yang kau isap. Gimana maksudnya Tuhan isap tete? Nah, ngomong kayak gitu nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu. Lari perpuluhan kalau dibahas. Baca Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete. Tete itu memang apa sih? Bukannya tete itu orang Sunda gelar. Itu teteh. Oh, tete beda ya. Kupikir tete yang diisap. Berbahagialah tete yang engkau isap. Coba tunjukkan. Gimana dong? Dalilnya, coba tunjukkan. Barakallah fiik. Bang Pedi. Sudah ngomong doang nih. Lukas 11:27. Aku lagi malas ngeliat, Bang. Tunjukin aja. Mana bisa? Aku mana ada? Aku nggak ada ini. Nggak bisa nunjukin kayak gitu-gitu. Aku kan laki-laki, masa Berapa nunjukin tadi? kayak gitu? Ulang sebut. Lukas 11:27. Ntar aku buka dulu. Apanya yang dibuka? Yang di sini ya? Coba Berapa tadi, Lang? dilihat, dibaca. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ntar. Iya. Lukas 11:27. 11:27. Mana? Lukas 11:27. Iya. Maksudnya abang kalau ngarang nih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oh, baca ini. Ya, silakan. Aku tutup kuping ya. Nggak suka dengan Adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari kerumunan orang berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Terus maksud ini kan ada maksudnya. Ya. Susu yang telah menyusui engkau. Berarti Yesus nyusu dong. Nyusu kepada siapa? Jempol? Atau kepada... Itu kan pas waktu Waktu apa? posisi manusianya, Bang. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya toh? Gimana sih? Lucu ini anak ini. Lucu. 100 Tuhan, 100% manusia. Gimana ceritanya lagi? Iya sih. Gimana ceritanya 100 Tuhan 100 manusia? 200 dong.
Maksudnya 200. Tak bingung aku ntar. Bentar. Maksudnya 200 gitu. Bentar ya. Guys, bantu follow biar aku